Indonesia adalah negeri agraris, bumi yang dianugerahi kesuburan tanah dan sumber air yang berlimpah. Lebih dari cukup untuk menjadi bangsa yang mandiri secara pangan. Bahkan mampu menjadi negara produsen pangan terbaik jika pengelolaannya tepat di setiap aspek, dari mulai hulu hingga ke hilir. Kemandirian pangan tidak terlepas dari keberadaan dan peran penting para petani di Indonesia. Namun hingga hari ini, petani justru semakin susah hidupnya. Sementara bangsa yang subur ini justru masih menjadi konsumen impor bahan pangan. Kebutuhan pangan yang harusnya bisa kita hasilkan sendiri secara mandiri, serta mampu mencukupi kebutuhan konsumsi ratusan juta rakyat Indonesia. Pemerintah memang telah mengupayakan perluasan lahan di sektor pengadaan lahan persawahan atau lumbung pangan nasional. Namun hingga kini, hasilnya dianggap belum maksimal. Tingginya nilai yang harus ditebus sebagai biaya produksi membuat para petani kesulitan untuk memperoleh hasil yang memadai dari kerja kerasnya. Belum lagi harga jual dari hasil pertanian kita masih ditentukan sepihak oleh pasar. Para petani belum mampu menentukan harga dari produksinya sendiri. Bahkan tak jarang para petani kita mengalami kerugian akibat turunnya harga di pasaran. Hal ini disebabkan tidak adanya posisi tawar. Petani hanya bertindak sebagai price taker, bukan price maker. Inilah yang selama ini terjadi. Hanya sedikit yang bisa dilakukan petani untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan lebih banyak petani menjual hasil produksinya ke tengkulak. Keberadaan sistem ini lebih merugikan lagi. Bukan hanya hasil tani dibeli dengan harga rendah, namun menciptakan ketertarikan antara petani dan tengkulak. Mewajibkan petani kita menebus hutang dengan sistem riba. Karena sejak awal modal produksi didapat dari hutang ke tengkulak. Sebelum sampai ke konsumen, ada rumitnya produksi pangan yang lebih sering merugikan jutaan petani. Awalnya petani akan menjual padi ke tengkulak atau ke pemotong padi, lalu mengeringkan padi dan menjualnya ke penggilingan. Setelah padi digiling menjadi beras, pemilik penggilingan menjualnya kepada distributor besar berskala nasional. Hal ini berlanjut ke distributor antar provinsi dan pulau. Barulah sampai ke pasar modern dan tradisional, toko kelontong hingga lapak-lapak beras yang ada di pasar-pasar. Di titik ini, petani menjadi pihak yang paling sedikit menerima keuntungan. Untung yang didapat pun harus dipakai lagi untuk menebus hutang modal ke rentenir atau bank emok. Krisis inilah yang membuat lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap melalui Global Wakaf menginisiasi berbagai program di bidang pangan, khususnya di tahap produksi pertanian. Karena dia punya kemampuan memberikan yang terbaik. Dan bagaimana 9 dari 10 yang masuk Allah jangan masuk surga, itu pebisnis. Tapi jangan berhenti status pebisnis. Pebisnis yang memberikan harta terbaiknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini ratusan ribu saudara kita dipanggil Allah tetap merasa menderita. Masjid yang tidak terbangun, sumur yang tidak terbangun, rumah yang terbangun. Tidak cukup dengan harta sebenarnya. Tidak cukup dengan zakat, tidak cukup dengan infak. Zakat malah merujuk pada sesuatu seperti emergency. Kalau kita ingin memberi makan sesekali, ya berikan zakat. Tapi kalau kita ingin memberi makan umat selamanya, harus dengan zakat. Dengan mengedepankan sistem wakaf produktif dan berkesinambungan, menguntungkan serta memberdayakan. Salah satu ikhtiar ini adalah hadirnya gerakan wakaf pangan produktif. Ikhtiar ini telah memiliki lahan ribuan hektar berbentuk lumbung beras wakaf atau LBW. Melalui lumbung beras ini, kita akan berikhtiar menyediakan ketahanan pangan untuk masyarakat prasejahtera di masa pandemi COVID ini. Nah, hari ini kami akan mengajak sahabat Dermawan untuk melihat produksi beras dari mulai gabah sampai akhirnya dikemas dan dibagikan kepada masyarakat. Program ini berjalan dari ikhtiar hebat para pewakif tunai. Pewakif yang telah mengamanahkan pengelolaan wakaf tunainya melalui Global Wakaf ACT. Penyalurannya dilakukan dengan sistem pemberian wakaf modal usaha mikro.
bagi ribuan pelaku usaha di bidang produksi pangan atau petani. Tujuannya, agar ketahanan pangan bangsa yang telah dilanda resesi ini dapat tetap berproduksi untuk menopang kebangkitan bangsa, sebab ketahanan pangan adalah salah satu unsur pokok dari perjuangan umat untuk keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi virus yang mendunia. Hingga hari ini, ACT terus memproduksi ribuan ton beras wakaf. Beras gratis disalurkan ke jutaan penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air. Beras wakaf ini benar-benar gratis, diambil dari pengelolaan wakaf pangan produktif dari hulu ke hilir. Beras gratis untuk mencegah terjadinya kekurangan pangan, bahkan kelaparan di seluruh pelosok Indonesia. Dari Jakarta, Akbar Cutong melaporkan untuk ACT TV.